Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kisah Inspiratif. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia biasa, kita pasti pernah merasa berada di titik paling rendah kehidupan kita. Merasa begitu berat masalah yang kita hadapi, begitu berat beban yang ada di pundak kita. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang begitu kuat, ikhlas, dan tegar dalam menghadapi setiap cobaan dan permasalahan dalam hidupnya. Kita sebut saja namanya Azalea. Dia menuliskan kisah panjangnya di sebuah grup Facebook. Dia mengawali unggahannya dengan kata-kata sebatas tangisan siang ini. Saya seorang wanita berumur 34 tahun yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Ayah saya telah meninggal dunia karena jantung, dan ibu saya terkena stroke. Beliau masih bisa berjalan, hanya saja tidak seperti orang sehat pada umumnya. Saya termasuk pandai dalam bidang sekolah dan sempat berkarir dengan sangat cemerlang. Sejak bekerja, saya selalu berbakti kepada keluarga dengan membiayai seluruh kebutuhan mereka, termasuk pendidikan adik saya yang sejak SD sampai sekarang lulus kuliah. Meski memiliki seorang kakak, saya tidak pernah dibantu oleh kakak saya tersebut. Dulu kami berempat, yakni ayah, ibu, saya dan adik tinggal di rumah nenek. Kakak saya tinggal dengan keluarga mertuanya. Saya bekerja merantau ke Jakarta. Baru saja mulai bekerja, ayah saya ada permintaan untuk dibangunkan sebuah rumah di atas tanah milik ibu dan ayah. Ayah sudah menabung bahan bangunan seperti kayu, kusen, bata, dan lain-lain. Namun hanya sebatas ini. Dengan tatapan sedih penuh harapan, beliau mengatakan ingin hidup di rumahnya sendiri. Karena saya baru saja bekerja dan tidak ada tabungan sedikit pun, maka saya mengatakan kepada ayah untuk mengajukan pinjaman bank sekian ratus juta dengan jaminan kebun miliknya, dan saya yang akan membayarnya. Saat itu sudah 2 kali pengajuan bank dan lunas. Ayah saya sempat berkata bahwa rumah itu akan disertifikatkan atas nama saya, namun ibu saya tidak setuju. Singkat cerita, sudah lebih dari 300 juta uang yang saya habiskan untuk membangun rumah tersebut. Tidak ada masalah dan kami baik-baik saja. Masalah mulai muncul saat ayah saya divonis paru-paru dan jantung. Beberapa tahun ayah saya menderita penyakit tersebut. Untuk biaya pengobatan, semua saya yang membayar, tanpa bantuan dari kakak atau saudara lainnya. Seperti yang kalian ketahui, pengobatan penyakit ini tidaklah murah. Walaupun sudah pakai BPJS, ayah saya beberapa kali masuk rumah sakit jantung. Sebagai anak, saya tentunya mengusahakan segala yang terbaik untuk orang tua, walaupun harus pinjam uang ke teman dan saudara. Sebagai pelajaran, jika terjadi sesuatu dengan orang tua, seharusnya para anak berembuk mencari solusi biaya dan lainnya agar adil.
Yang terjadi pada saya adalah pinjaman tersebut justru menjadi pinjaman yang ditanggung pribadi oleh saya. Tidak apa-apa, karena saat itu saya masih mampu mengangsurnya. Ayah saya meninggal. Sungguh pukulan berat bagi saya kehilangan sosok yang sangat menyayangi saya. Saat itu, seluruh biaya pemakaman dan tahlilan semua yang menanggung adalah saya. Acara selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 2 tahun, full semua dari saya. Ibu hanya memintanya dari saya. Lalu dengan sangat polos saya berkata pada ibu, "Cobalah minta bantuan pada abang. Tidak perlu semuanya, hanya seberapa yang dia mampu. Karena bagaimanapun ini adalah ayahnya juga." Namun ibu saya tidak setuju dan dengan marah mengatakan, "Untuk hidup saja abangmu sudah susah. Bagaimana bisa membantu?" Sahabat kisah inspiratif yang dimuliakan oleh Allah, masih panjang kisah yang diceritakan oleh saudari kita Azalea. Kita akan membawakan ceritanya di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu menyimak video-video inspiratif dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.